Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini di minggu pagi ini kita mau beribadah bersama-sama kembali dengan papa, dengan mama, atau dengan opung, atau dengan kakak, atau dengan adik bersama-sama di ibadah sekolah minggu GKPA Penjernihan. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak, minggu ini, hari minggu ini, selain kita beribadah sekolah minggu seperti biasa, adik-adik yang di rumah tahu nggak, hari ini kita memperingati hari apa? Ya, hari raya Pentakosta. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih tentang hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta itu atau Pentakosta itu sendiri kita peringati sebagai hari raya di mana turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang pernah dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada masa Tuhan Yesus Kristus hidup sebelum dia dibawa ke Pilatus untuk disalibkan. Ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus Kristus pernah menyebutkan kepada para murid-murid bahwa dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi selain itu Tuhan Yesus juga memberikan kepada para murid-murid, menjanjikan kepada murid-murid bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong ketika Tuhan Yesus Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus itulah yang kita peringati hari ini, di mana turunnya Roh Kudus. Roh Kudus pada saat itu ketika turun di tengah-tengah para murid-murid Yesus Kristus yang berkumpul di satu rumah dalam keadaan takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka dicari oleh orang-orang yang membenci Yesus. Mereka disebut pembohong. Kenapa mereka disebut pembohong? Karena mereka dituduh berbohong atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka dituduh yang mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, pada saat itu dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala para murid-murid atau para pengikut Yesus yang berkumpul saat itu di satu rumah. Nah, karena adanya bantuan Roh Kudus ini, akhirnya para murid berani untuk keluar, kemudian memberitakan Injil. Petrus berani keluar dan berkhotbah di tengah orang banyak, sehingga pada saat itu banyak orang yang percaya. Kemudian bertambah hingga saat ini, kita adalah salah satu orang yang percaya karena curahan Roh Kudus pada saat itu kepada para murid-murid yang akhirnya berani untuk memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa lainnya. Nah, adik-adik, selain itu hari raya
Pentakosta itu dulu bagi orang Yahudi juga dirayakan sebagai hari festival panen raya. Sehingga pada saat mau turunnya Roh Kudus ini, di Yerusalem itu sudah banyak orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia berkumpul di Yahudi. Sehingga itulah yang membuat Petrus dan murid-murid Yesus khotbah di depan orang yang banyak sehingga orang-orang bisa percaya kepada Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, itulah sekilas tentang Pentakosta yang kita rayakan hari ini, yang kita sering sebut dengan Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan sambil kita berhitung. Kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau serahkan di dalam doa. Semoga ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita mau bawakan dalam doa. Yang doa kita hari ini akan dipimpin oleh Kak Sonsu. Kepada Kak Sonsu, kami persilahkan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari yang Engkau beri. Terima kasih juga Tuhan untuk pertemuan kami dalam ibadah ini ya Bapa. Walau kami bertemu secara online Tuhan, namun kami percaya Engkau selalu memberikan kami sukacita yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami ya Bapa. Bersama-sama kakak-kakak sekolah minggu dan adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami semua ya Bapa. Kiranya kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sonsu untuk doanya yang memimpin kita di dalam doa pembukaan kita hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita mau bernyanyi, mengangkat satu pujian dari buku Endang Kolam Mandailing. Kita mau bernyanyi dari bahasa Kolam Mandailing dari Kidung dari Beam nomor 11, Pujotku Majahoba.
Kita sama-sama menyanyikannya ya. Kita nyanyikan ayat kedua ya. Lehen sangat di Jehovah debata tanah sito namano pasando jolma doho sudena ada isarionia pe sasudena nature sasudena nature. Kira-kira adik-adik tahu nggak artinya? Jelasin ya. Pujianku Jehovah ini maksudnya atau dalam bahasa Indonesia disebut aku memuji Tuhan atau aku memuji Tuhan. Nah, kenapa lagu itu dibuat judulnya seperti itu? Karena Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, dan Tuhan yang menciptakan manusia dan segala ciptaannya selalu melindungi kita. Jadi kita harus mengangkat puji-pujian kita sepanjang hidup kita kepada Tuhan. Nah, kira-kira itulah arti dari lagu Pujianku Jehovah. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Pujianku Jehovah ini. Setelah itu kita akan menerangkan liturgis kita dari Kak Sintua Elvida Gultom. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita nyanyikan Pujianku Jehovah. Menyanyikan ayat kedua. Lehen sangat di Jehovah debata tanah sito namano pasando jolma doho sudena ado isario dia pe sasudena Shalom, adik-adik dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta dengan tema Roh yang Menuntun. Marilah kita memulai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Elfrida yang memimpin kita di dalam liturgis kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi pujian Kumajaba. Kita harus bergembira memuji Tuhan karena Tuhan yang selalu melindungi kita. Nah, untuk semakin semangat dalam memuji Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi. Mari bersama-sama kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Karena dengan gembira kita bisa sehat. Kalau kita lemas, maka kita tidak akan semangat menjalani hidup dan kita akan cepat terserang sakit penyakit. Jadi dengan bergembira kita bisa semakin semangat dan sehat. Mari adik-adik kita bersama-sama bernyanyi hati yang gembira. Mari kata hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tetap semangat, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulangi sekali lagi ya dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tetapi semangat, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Galatia 5, dimulai dari ayatnya yang 16 sampai 26. Ayo adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Kakak ulangi sekali lagi dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai 26 yang akan dibacakan oleh salah satu teman kita, Brian. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa memilih menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila amat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Baik, terima kasih Brian untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita atau firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Karya. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita siapkan hati kita mau bernyanyi Kubuka Alkitab. Buka Alkitabku, lalu ku baca firman Tuhan ada di hatiku, di langkahku, di hidupku, terus bertumbuh sinari hidupku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Shalom adik-adik sekolah minggu GKPA Penjernihan semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dan hari ini kita juga bertepatan memperingati Hari Pentakosta. Iya. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya kabar kalian semuanya tentunya baik-baik ya. Kakak berharap kita semuanya sehat-sehat, semuanya tetap semangat, dan semuanya tetap sukacita, hati yang gembira. Nah, walaupun sampai saat ini kita masih berada di rumah kita masing-masing untuk kita melakukan ibadah sekolah minggu maupun ibadah umum. Nah, tapi nggak apa-apa ya adik-adik ya, tetap bersabar karena kondisinya memang belum memungkinkan. Nanti ada saatnya kita kembali dapat bersama-sama datang ke gereja dan bersekutu di dalam sekolah minggu. Kita bisa ketemu lagi, bisa kita saling melepas rindu satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman kalian, dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oke, jadi saat ini kita harus tetap di rumah ya. Pinter adik-adik semuanya ya. Kita harus pegang itu terlebih dahulu untuk saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada saat ini, baiklah adik-adik semua duduk dengan manis dan siapkan hati kita, siapkan juga pikiran kita, juga siapkan apa? Telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, duduk yang manis semuanya adik-adik, dengan kakak atau dengan adiknya atau dengan mama, papanya atau dengan opungnya ya. Nah, sebelum Karya akan bercerita, kita berdoa dulu minta pertolongan
Tuhan ya, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami kembali datang untuk bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu GKPA Penjernihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali boleh bertemu lagi walau dalam ibadah online. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pengertian agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah adik-adik kami Tuhan boleh duduk dengan manis, diam untuk mendengarkan selama Kak Karya bercerita. Dan kiranya Engkau juga memberi kepintaran dalam membawakan cerita pada saat ini. Kami serahkan ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Semua ya, buka Alkitabnya. Nah, minggu ini nats Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ya, kakak ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kakak akan bacakan untuk kita semua, dan kalian juga membaca ya di rumah masing-masing dengan Alkitabnya yang ada dan sudah dipersiapkan ya. Kita baca sama-sama. Dengan judul dari kitab kita yaitu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Amin. Sekian pembacaan Nats Alkitab kita buat hari Minggu ini, yang juga merupakan Nats Alkitab untuk cerita kita dengan judul Pentakosta, ya. Tepat dengan hari ini di mana kita juga memperingati Pentakosta. Apa adik-adik artinya Pentakosta? Ayo, siapa yang tahu Pentakosta? Iya, Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus atau Tuhan mencurahkan, mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada saat itu. Nah, sekarang kakak tanya lagi nih pertanyaan yang kedua. Apa sih arti dari Pentakosta? Ayo, anak kelas besar udah tahu nih. Anak kelas remaja pastinya harusnya udah tahu ya. Ya, kakak akan kasih tahu. Terdiri dari dua kata. Pertama adalah penta. Penta artinya apa? 5. Nah, kata kedua kosta. Kosta artinya adalah 10. Jadi Pentakosta artinya adalah 50. Nah, itu arti kata Pentakosta, 50. Lalu apakah maksudnya yang 50 itu? Nah, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Nah, 50 itu maksudnya adalah 50 hari dari Tuhan Yesus bangkit atau Tuhan Yesus hidup. Ya, di mana kita pada saat itu merayakan Paskah. Jadi dari Paskah 50 hari kemudian itu adalah turunnya Roh Kudus yang disebut juga dengan apa tadi? Pentakosta. Nah, itu artinya ya adik-adik ya. Sudah paham? Ya, yang tadinya belum tahu, oh jadi tahu ya Kak ya, oh rupanya Pentakosta itu artinya begitu. Jangan salah sebut ya adik-adik, jangan salah sebut, yang benar adalah Pentakosta, bukan Pantekosta, bukan Pentakosta. Iya, pinter semuanya. Nah, tapi sebelum kakak lanjutkan nih, kakak ada pertanyaan lagi. Hayo, kalau kita ingat-ingat nih, sebelum Pentakosta ini kita ada merayakan apa sebelumnya? Hayo, yang pertama ya, yang pertama adalah apa? Jumat Agung. Jumat Agung itu apa adik-adik?
Jumat Agung kita memperingati hari kematian Yesus yang disalib di Golgota. Yesus rela mati buat kita semuanya untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Tapi karena begitu kasihnya, Yesus rela disalibkan untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nah, setelah itu 3 hari setelah kematiannya, kita memperingati apa? Paskah. Kita merayakan Paskah, yaitu apa adik-adik? Paskah adalah kita merayakan bahwa Yesus bangkit. Yesus sudah hidup. Yesus menang atas maut. Wah, buktinya apa? Buktinya kalau kita ingat kemarin waktu merayakan Paskah adalah kita melihat ada kubur yang kosong, batu kuburnya terguling ya, bahwa di situ ada Maria Magdalena datang ke kubur itu dan ternyata wah, sudah tidak ada lagi jenazahnya Yesus di dalam. Wah, siapa ya yang mencurinya? Nah, padahal Yesus sudah bangkit. Nah, itu yang kedua. Lalu berikutnya adalah kita memperingati juga apa? Kenaikan Yesus ke surga. Yesus sudah hidup bangkit dan dia kembali ke surga ya. Dia kembali ke tempatnya berasal, yaitu di surga. Kita memperingati kenaikan Yesus. Nah, kenaikan Yesus itu adalah 40 hari setelah kematiannya. Nah, sekarang adalah saatnya kita memperingati Pentakosta. Apa tadi adik-adik Pentakosta? 50 hari. 50 hari setelah Yesus bangkit. Saat kita merayakan Paskah kemarin. 50 hari kemudian dia menganugerahkan atau mengaruniakan dengan Roh Kudus yang turun kepada orang-orang percaya, termasuk kakak, termasuk kita semuanya adalah orang-orang percaya, di mana Roh Tuhan itu sudah ada pada kita semuanya. Wah, luar biasa ya, pastinya senang ya. Kakak aja senang ya, kita semua pasti senang karena Tuhan Yesus itu ada pada kita. Nah, sebelum lanjut lagi nih kakak nih, kita mendengarkan dulu atau kita melihat nih ada cerita bergambar mengenai turunnya Roh Kudus. Yuk sama-sama kita simak, kita lihat dulu cerita bergambarnya. Ya, silahkan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya.
murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik sudah lihat kan bagaimana cerita bergambar tadi, di mana Roh Kudus turun kepada para rasul atau murid-murid Yesus dan beberapa orang percaya, di mana gambar pertama itu adalah bahwa ketika Yesus terangkat atau naik ke sorga, nah murid-muridnya merasa, aduh kita ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus, siapa lagi nih teman kita gitu. Nah pada waktu itu Tuhan telah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan Roh penolong buat mereka, murid-muridnya dan orang-orang percaya. Nah, ketika mereka dalam penantiannya, pada saat itu murid-murid atau rasul-rasul Yesus dengan beberapa orang percaya, mereka berkumpul di satu tempat. Nah, mereka menanti apa nih yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Mereka dalam penantian itu mereka berdoa bersama-sama, berdoa, terus berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan nih, apa penyertaan Tuhan. Bagaimana nih, kan Tuhan sudah naik, bagaimana kita? Apakah kita ditinggalkan begini saja? Mereka terus minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tiba-tiba di ruangan itu ada angin kencang, seperti itu. Wah, mereka kaget, anginnya kencang sekali. Ya, kalau angin itu adik-adik ya, kelihatan nggak adik-adik? Nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Nah, meliputi mereka. Wah, mereka mulai terkejut. Aduh, ada apa ini? Nah, setelah itu terlihatlah lidah-lidah api pada kepala mereka masing-masing. Adik-adik tahu nggak apa itu lidah api? Lidah api itu tandanya adalah penyertaan Tuhan. Adik-adik ingat nggak waktu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa melakukan perjalanannya menuju Kanaan, di mana Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel pada malam hari dengan apa? Tiang api. Nah, begitupun ini juga ya, simbolnya dengan apa? Adanya lidah-lidah api pada kepala para rasul itu. Nah, itulah, wah mereka senang, mereka langsung wah gembira. Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Alkitab katakan, aku akan menyertai kamu, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu, katanya. Wah benar, mereka langsung gembira, mereka langsung bernyanyi, mereka langsung berkata-kata
berkata-kata dalam berbagai bahasa begitu. Nah adik-adik, siapa yang tahu kira-kira kata-katanya itu apa sih? Bahasa yang mereka ucapkan itu apa sih? Nah ini dia, bukan berkata-kata seperti apa orang ribut-ribut saja, tidak. Tapi mereka berkata-kata memperkatakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Nah perbuatan ajaib yang seperti apa? Nah waktu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, para murid Yesus kan melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu melakukan mukjizat, menyembuhkan yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan banyak lagi. Lalu memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah yang diceritakan oleh para rasul-rasul ini, yang mereka berkata-kata setelah ada lidah api di atas kepala mereka. Mereka berkata-kata semuanya dengan senang, dengan semangat begitu. Kok mereka jadi berani ya? Tadinya padahal mereka, aduh bagaimana? Mereka masih meragukan, aduh Tuhan menyertai enggak? Tapi dengan adanya lidah api, wah mereka berubah, jadi senang, jadi sukacita, bernyanyi-nyanyi. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Nah, ini adalah tanda apa adik-adik? Hadiah dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus yang dianugerahkan atau diturunkan kepada para rasul dan orang percaya pada saat itu yang berada di dalam satu tempat ruangan itu. Nah adik-adik, pada waktu itu di Yerusalem, ya, seperti ayat 9 juga tadi dikatakan di nats Alkitab kita, bahwa di Yerusalem itu banyak orang berkumpul dari berbagai-bagai tempat. Di sini dikatakan ada dari Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Lalu mereka datang karena mendengar suara para rasul yang sedang berkata-kata. Ada apa ya? Ada apa ya? Kok ada suara-suara orang lagi berbicara ya? Mereka datang berkumpul, mendatangi rumah tempat para rasul tadi berada. Ketika mereka lihat, wah, mereka sedang berkata-kata, menceritakan mengenai keajaiban Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya apa adik-adik? Mereka semuanya mengerti akan bahasa itu. Padahal kan mereka tadi dari beberapa tempat yang berkumpul di Yerusalem. Para rasul ini adalah orang Galilea, tapi mereka semua pada mengerti bahasa itu. Orang-orang saleh pada waktu itu yang datang ke rumah tempat para rasul berkumpul menjadi percaya. Lalu Petrus, murid Yesus, keluar dari rumah itu dan berkhotbah, berkata-kata kepada orang banyak yang pada saat itu hadir ya. Berkata-kata, dia berkhotbah bagaimana dia menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang mengadakan banyak mukjizat pada saat mereka bersama-sama dan kabar-kabar baiknya gitu. Wah, mereka pokoknya berani, semakin berani begitu karena penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu apa? Orang-orang banyak percaya, dikatakan ada 3.000 orang percaya dan mereka akhirnya dibaptis ya. Dibaptis apa sih adik-adik? Dibaptis adalah tanda bahwa orang itu percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, akhirnya mereka semua bersama-sama beribadah, bersekutu, berkumpul, memuji Tuhan, memberitakan firman Tuhan, saling menolong juga satu dengan yang lain. Apa yang mereka punya, mereka berikan, mereka bagi. Nah, di situ kasih Tuhan nyata juga dalam perbuatan-perbuatan mereka semuanya. Nah, adik-adik, begitulah kisah bagaimana turunnya Roh Kudus melalui hari Pentakosta. Nah, bagaimana dengan kita sekarang adik-adik? Tentunya kita pun ada Roh Tuhan, Roh Kudus pada diri kita yang menyertai kita sekarang kan Roh Tuhan, Roh Kudus. Dia membimbing kita, menolong kita, menuntun kita, mengajar-ajari kita, menghibur kita. Banyak lagi deh yang lainnya. Nah, bagaimana? Coba kasih contoh dong adik-adik. Kira-kira Roh Kudus yang menyertai kita tuh yang seperti apa sih? Nah, maksudnya adalah apa? Roh Tuhan, Roh Kudus, yaitu suara Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Misal nih ya, misal adik-adik ada temannya yang mengajak untuk berbohong. Udah, kita nggak usah sekolah, kita jalan-jalan aja ke mall. Nanti kita bilang aja kita sekolah begitu, tapi kita ternyata pergi jalan-jalan ke mall, tapi bilangnya ke sekolah ya. Nah, itu artinya apa adik-adik? Itu artinya kita sudah berbohong. Nah, Roh Tuhan yang ada pada kita, Roh Kudus itu pastinya menuntun kita, membimbing kita, mengajari kita. Hai adik-adik, tidak boleh berbohong, apalagi kepada orang tua. Orang tua kita kan harus kita hormati. Jangan kita bohongi, berdosa loh. Nah, itu adalah suara Roh Kudus atau suara Tuhan. Akhirnya kalau kita mau mendengarkan, iya ya, nggak mau deh, saya nggak mau berbohong, saya nggak mau, saya mau sekolah aja. Nah, itu salah satu contohnya. Atau juga yang lainnya, kira-kira adik-adik ada contoh lain nggak? Apa? Misalnya, aduh, ini teman ini nyebelin banget, nanti saya mau pukul dia gitu. Wah, nggak boleh ya adik-adik ya. Tapi kita harus mengasihi teman-teman kita dimanapun berada, di sekolah, di rumah, dimanapun, di gereja. Kita harus mengasihi. Nah, kalau kita seumpamanya salah, bagaimana? Kalau kita salah, kita harus mau mengampuni atau kita minta ampun. Nah, itu juga adalah suara Tuhan. Tuhan bilang, ayo kamu minta maaf. Ayo, kan kamu salah, kamu harus minta maaf. Kamu harus saling mengasihi, memaafkan. Nah, itu suara Tuhan juga. Ya, itu suara Tuhan yang juga membimbing kita, menuntun kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kita, wah, senang ya kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan. Suara-suara Tuhan itu pasti selalu mengingatkan kita, pasti selalu ngajarin kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan Roh Kudus itu buat kita saat ini. Nah, adik-adik, kakak mau kasih juga satu ayat buat kita semua. Masih dari Kisah Para Rasul juga, yang ada hubungannya dengan bagaimana kita harus bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan. Nah, mari adik-adik kita baca dari Kisah Para Rasul yang pertama atau yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Ya, sudah dapat? Adik-adik sudah dapat? Kita baca sama-sama ya, kakak juga akan bacakan. Tetap
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa maksudnya ayat ini adik-adik? Kita harus menjadi saksi. Ya, kan kita sekarang Roh Tuhan itu sudah ada pada kita. Kita diberi kuasa, kita diberi keberanian untuk kita bersaksi. Bersaksinya apa sih, Kak? Menyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan, atau kita melihat di sekitar kita kalau salah, berarti kita harus menasehatinya. Kalau ada teman kita yang jahat, kamu gak boleh begitu dong. Kita harus berbuat baik, harus sopan kepada orang tua, harus menurut kepada bapak ibu guru yang sudah mengajar kita di sekolah. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Pertama, di Yerusalem. Wah, Yerusalem jauh amat ya, Kak. Di mana tuh Yerusalem? Nah, maksudnya Yerusalem adalah bahwa kita menjadi saksi di sekitar kita yang dekat. Contohnya apa? Ayo adik-adik. Di keluarga kita sebagai anak bersama dengan orang tua, mama papa kita, adik kita, abang kita, kakak-kakak kita harus menjadi contoh, menjadi teladan ya, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Walaupun kita masih anak-anak loh adik-adik, kita juga bisa mengingatkan orang tua kita kalau salah. Nah, itu menjadi saksi di Yerusalem. Lalu dikatakan di sini dan di seluruh Yudea. Yudea di mana lagi tuh, Kak? Yudea itu adalah masih sekitar dekat juga kita, saudara-saudara kita ya. Mungkin sepupu kita, Namboru, Amangboru, Tulang, Nantulang, Opung, juga teman-teman di gereja. Nah, itu maksudnya Yudea yang masih dekat-dekat ya. Kita juga harus menjadi saksi, menyenangkan hati Tuhan. Lalu dan Samaria. Samaria di mana tuh, Kak? Samaria adanya Karia. Samaria adalah Samaria itu orang-orang asing tuh pada zaman Perjanjian Lama. Berarti kita lebih jauh lagi keluar, yaitu di lingkungan masyarakat kita, tetangga kita, juga di sekolahan bisa, atau dimanapun nanti kita berada. Kita juga harus menjadi anak-anak yang menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi teladan. Wih, baik ya, anak sekolah minggu GKPA Penjernihan gitu, itu bisa menjadi contoh gitu ya, seperti itulah. Nah, lalu sampai ke ujung bumi, Tuhan bisa pakai kita semua, pakai kakak, pakai adik-adik semuanya sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia untuk menjadi saksi Tuhan. Luar biasa enggak? Kalau Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, kita bisa dipakai Dia. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik? Kita selalu minta kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Berdoa. Terus baca Alkitab ya, baca Alkitab. Terus kita rajin datang ke sekolah Minggu ya. Ayo mama papa, besok kita sekolah Minggu. Kita siap-siap dari sekarang, jangan telat dong gitu. Nah, karena aku mau dengerin
cerita firman Tuhan melalui kakak sekolah minggu. Jadi kita siap-siap ya. Dari sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya untuk nanti mencatat kalau ada di sekolah minggu. Kan namanya juga sekolah minggu, berarti masih sekolah, kita butuh peralatan, alat-alat tulis. Dan yang lebih penting apa? Jangan lupa Alkitabnya dibawa. Alkitab ini adalah senjata kita ya, supaya kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah, begitu adik-adik ya. Jadi sudah jelas ya adik-adik, kita bersyukur ya. Puji Tuhan, Roh Tuhan itu senantiasa ada pada kita, sehingga kita terus minta kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan, mampukan saya untuk berbuat baik. Tuhan, mampukan saya untuk saya bisa mengerti pelajaran yang saya akan hadapi dalam ulangan. Wah, banyak lagi deh begitu ya. Kita minta dalam doa supaya Roh Tuhan itu memampukan kita dan Dia ngajari kita. Nah, kakak juga ada lagu nih, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Nah, ya, begini lagunya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ya, luar biasa. Tangan kita kerja buat Tuhan. Mulut kita juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kakiku, wah, kita berjalan kemana saja memberitakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga upahku besar di surga. Ya, begitu ya adik-adik ya. Masih banyak lagi, ada lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Pasti kalian bisa ya lagunya. Sekian dulu cerita dari kakak. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita minta Roh Kudus, Roh Tuhan untuk memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik semuanya, kakak akan tutup cerita ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus itu bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, agar kami berani menjadi saksi Tuhan, semangat untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih Tuhan menolong kami, dan Roh Kudus-Mu juga yang memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengarkan. Terlebih kami juga dimampukannya untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, kami tetap berdoa untuk keadaan negara kami dan juga dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, berbelas kasihanlah kepada kami, biar segala virus ini cepat pergi, cepat pulih dari kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sambut setiap berkat-Mu, dan Engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, juga kenakalan kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Arya untuk
cerita atau firman Tuhan pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, hari ini, dalam minggu ini, kita punya teman yang merayakan ulang tahun. Seingat kakak ada 3 orang. Yang pertama itu Timotius Brian Hasilan Pospos, kemudian Gracia Amanda Ameria Siregar, dan yang ketiga itu Manuela Moren Hasibuan. Nah, kiranya kakak berdoa untuk kalian bertiga diberikan umur yang panjang, tetap sehat, dan menjadi anak yang takut pada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau berikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita ini. Mari adik-adik, kita mau bernyanyi selamat ulang tahun sembari kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun hari ini. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Brian, kemudian kepada Gracia, dan kepada Manuela. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Brian, selamat ulang tahun Gracia, selamat ulang tahun Manuela. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai hari ini, pada minggu ini. Mari kiranya segala pujian kita, segala doa yang kita naikkan, nyanyian-nyanyian kita yang panjatkan bersama-sama di rumah masing-masing, mensukakan hati Tuhan, sehingga kita tetap diberkati Tuhan dalam 1 minggu ke depan, seperti Tuhan tetap memberkati kita 1 minggu kemarin. Semoga di hari-hari besok Tuhan lebih memberikan berkat-berkat kepada kita. Nah, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik semua, kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik, karena Tuhan yang baik yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik katakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih
pujian kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, berkat setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita. Setelah kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan ibadah kita pun akan berakhir. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Kembali adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami ya Bapa di hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang boleh mendengarkan firman Tuhan, yang boleh memuji Tuhan bersama orang tua mereka ya Bapa dan keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih untuk setiap orang tua yang boleh mendukung adik-adik kami ya Bapa untuk terus beribadah di dalam sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang terus bersemangat untuk melayani ya Bapa. Engkau yang selalu memberi kami kesehatan, memberi kami hikmat, memberi kami sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa di dalam sukacita kami untuk adik kami yang berulang tahun di minggu ini. Ketiga adik kami, Brian Pospos, Gracia Siregar, Manuela Hasibuan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Biarlah adik-adik kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang mengasihi sesama, terlebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati orang tua mereka masing-masing dalam membimbing mereka, dalam mengasuh mereka ya Bapak. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi kesukaan bagi keluarga, bagi sekeliling, terlebih bagi Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja kami ya Bapak, maupun gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Biarlah gereja-gereja terus boleh bersuka cita, jemaat-jemaat yang ada di dalamnya Tuhan boleh terus bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Terlebih di hari Pentakosta ini Tuhan, di mana Roh Kudus turun ya Bapa. Biar Roh Kudus yang telah diam di hati kami selalu membakar hati kami untuk selalu kami dapat bersuka cita, kami dapat bersemangat, kami dapat terus bersaksi tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, juga majelis Tuhan, para sintua kami. Tuhan berkati mereka Bapa dimanapun berada dalam pelayanan mereka. Kesehatan mereka juga ya Bapa, dalam kehidupan rumah tangga mereka juga Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan dalam kesaksian hidup mereka bagi jemaat ya Bapa dimanapun berada. Tuhan, terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Bapa, mulai dari yang teratas hingga yang terendah Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap hal yang menghalangi mereka untuk hal-hal yang terjadi dalam hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan patahkan dengan kuasa darah Tuhan. Roh-Mu yang kudus juga mengingatkan para pemimpin kami, hingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami di masa ini ya Bapa, biarlah pandemi ini juga boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali melakukan kegiatan kami seperti sedia kala, bertemu secara langsung dalam ibadah-ibadah kami Bapa, dalam kami juga berkegiatan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin adik-adik, ibadah kita telah selesai pada minggu pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKP Penjernihan. Kiranya kita tetap bisa berkumpul, baik itu di gereja nantinya ataupun melalui ibadah-ibadah Sekolah Minggu online lainnya di minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Adik-adik kelas besar yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua, terutama adik-adik kelas Batita. Selamat hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik dan semua orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu memperingati hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Selamat hari Minggu adik-adik kelas kecil. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik kelas remaja. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik kelas kecil. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adik yang berada di kelas kecil. Selamat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Batita. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Batita. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas besar semua, selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tetap semangat dan sehat selalu sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat
Selamat hari Minggu adik-adik kelas balita. Selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik kelas balita. Selamat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat merayakan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat GKPA Penyernihan dan adik-adik sekolah minggu, terutama adik-adik kelas tanggung. Selamat hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.